Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adiat Mafami, dan di sini saya akan membagikan materi berupa betapa pengaruhnya media sosial terhadap kita sebagai makhluk sosial. Di zaman modern sekarang ini, kehadiran kita di lingkungan sosial rasanya semakin menurun, semakin menjauh karena kehadiran media sosial. Gak sedikit juga media sosial bisa membuat kita jadi terjerumus ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Misal kita ternyata terjebak dalam sebuah keadaan situasi politik, pembicaraan politik, ternyata ribut sana ribut sini, dan kita jadi terpengaruh bahwa oh ini berarti dia ini adalah begini, dia ini gak bagus buat jadi pemimpin dan sebagainya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita terhadap anak muda zaman sekarang, karena gak sedikit juga yang ternyata malah terbawa arus gitu. Bahkan baru-baru ini juga media sosial jadi sarana untuk menyebarkan judi online. Itu juga yang menjadi masalah utama. Nah, kita akan membahas media sosial ini lebih kepada dampak negatifnya dan bagaimana cara kita mengantisipasi supaya kejadian-kejadian ini lebih diminimalisir. Nah, salah satu penyebab dari terjadinya ini adalah kebebasan dalam berekspresi. Nah, media sosial itu menawarkan kebebasan untuk memposting atau menceritakan apapun yang ada tanpa harus yang namanya khawatir dengan reaksi-reaksi yang ada terhadap netizen atau warga internet. Nah, kebebasan inilah yang sering sekali dimanfaatkan oleh para influencer untuk membentengi tindakan-tindakan yang mereka lakukan, karena tindakan yang mereka lakukan bisa saja dilindungi oleh pendukungnya. Itu yang jadi masalah. Nah, lalu apa yang membuat media sosial memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan kita? Nah, yang pertama itu adalah karena terlalu banyak kebebasan yang diberikan, terlalu banyak apa yang kita terima, membuat kita jadi takut untuk kehilangan informasi-informasi yang terbaru. Karena kalau misalkan kita sehari kita tinggalkan, khawatirnya ternyata ada drama baru, info baru, lalu mungkin ada juga seperti postingan-postingan yang ternyata limited edition, ternyata dibatasin, dikunci, di privat. Nah, ketakutan ini yang timbul dari media sosial. Kemudian yang kedua adalah terkadang ketika kita berada di media sosial, kita sering asik sendiri melihat bagaimana orang tersebut, bagaimana akun ini memposting tentang agama, kemudian akun ini memposting tentang komedi dan sebagainya, sehingga ketika kita tidak menggunakan handphone tersebut, terkadang kita jadi kepikiran bagaimana kalau misalkan akun ini menjadi ini, bagaimana kalau akun itu menjadi itu. Nah, ini juga yang membuat terkadang orang-orang jadi tidak memerhatikan lingkungan-lingkungan di sekitar, karena pikirannya sudah terpaku kepada ponsel dan medsos, membuat orang-orang jadi kebingungan gitu untuk memulai komunikasi secara langsung. Misalnya lagi ngomongin soal tugas gitu, tiba-tiba langsung dipotong aja gitu, langsung cuek, buka HP, langsung scroll medsos, tiba-tiba sudah tidak ada lagi pembicaraan. Nah, itu juga yang jadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah terlalu gampang untuk terpengaruh karena informasi-informasi yang diterima terlalu banyak, sehingga apa yang kita pikir itu benar ternyata langsung dibantah, apa yang kita rasa salah ternyata langsung dibantah pada saat itu juga. Nah, ini juga karena arus berita yang terlalu cepat, terlalu kuat, membuat kita jadi semakin sulit untuk menghadapi informasi-informasi yang kita terima. Nah, lalu bagaimana cara mengantisipasinya ya? Yang paling
utama adalah sebisa mungkin kita memperbanyak kesibukan kita di luar media sosial. Karena kalau misalkan kita, yang penting adalah ketika kita menyibukkan diri di luar media sosial, jangan sampai terlalu sering bermain dengan HP. Karena pada dasarnya ketika kita bermain menggunakan handphone, kita secara tidak langsung ingin membuka media sosial gitu. Jadi penasaran apa isi berita-berita yang terbaru. Itulah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.